Ternyata inilah sosok Mama Gufron yang dulu adalah seorang pemulung, teman-teman semua. Sekarang sudah menjadi guru mulia daripada Kiai Imad dan juga Puat Pleret Botak. Kita lihat videonya seperti apa, ini dia. Ini barusan lagi nyuci piring, disuruh doa. Jangan buru-buru di skip. Ya alhamdulillah, Oke. saya dipercaya oleh Ustadz Ali dari Ampel. Pelan-pelan. Saya ini suruh Oke. bimbing doa. Apa Jadi yang dikatakan? maaf saya potongannya seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqal inna rahmatan la yama fil Jawa Timur wa maqal inna rahmatan Indonesia la yama fi inna rahmatan Makkah Madinah wa maqal inna rahmatan billah. Oke, teman-teman ya. Insyaallah mudah-mudahan barokah selamat dunia wal akhirat. Lagi-lagi kan sangat terbukti wali ini wali. Oke. Masa kalian masih ragu? Wali. Banyak, kan saya sudah katakan banyak untuk merungkapkan tesis Kiai Haji Imaduddin. Saya tidak memiliki hanya sebatas satu referensi. Saya menghadirkan 102 sumber referensi di dalam mensahihkan nasab Ba'alwi. Sementara Kiai Haji Imad di dalam tesisnya hanya bersumber dari tidak lebih dari 30 jumlah kitab ke bawah. Katanya kitabnya Tengku ada 100 berapa? 102 kitab untuk mempertahankan 102 kitab. Ba'alawi. Itu Hanif Alatas itu 180 kitab. Tengku itu 102 kitab, masih kalah itu. Kalau dia ada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, semalam itu sudah dikatakan kepada Dr. Ribut. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Siapa Imaduddin? Apakah dia imam ahli nasab yang berani memaudukan atau memalsukan sebuah naskah tanpa mampu memberikan bukti yang akurat? Oleh sebab itu, di dalam antitesis saya mempertanyakan kepada Imaduddin, mampukah Kiai Haji Imaduddin untuk menghadirkan manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam? Tadi malam bahwa ada 102 kitab untuk merungkapkan tesisnya Kiai Imad. Ini bagaimana Kiai Imad? Dan juga Kiai Imad harus mempertanggungjawabkan mana ini manuskrip aslinya ini. Manuskrip aslinya Abnaul Imam itu Kiai Imad harus menghadirkan itu. Lah, nggak bisa dia yang menghadirkan. Dia yang mencetak dari ruang hampa, dia yang harus menghadirkan. Kita ini membaca orang yang hidup di tahun 2021 kan, itu Yusuf Jamulel itu hidupnya 2021, meninggal baru dia itu. Kemudian mengaku menemukan kitab yang namanya Abnaul Imam dari ruang hampa tanpa menghadirkan manuskripnya. Kemudian diasosiasikan ulama yang ada di abad ke-5 yang namanya Yahya Abul Muammar, Toba 478 Hijriah, yang harus memberikan bukti bahwa dia mencetak itu berdasarkan sebuah manuskrip itu dia, bukan saya. Mana itu Yusuf Jamulel? Kalau udah meninggal, kan dia udah meninggal, diberitakan di internet.
Iya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saged rawuh wonten pengawasan halal bil halal. Sitail kali jambu, alhamdulillah muhibbin. Gantungan Ki Hasani, alhamdulillah muhibbin. Santri Ribat Nurul Hidayah 100% muhibbin. Iya. Oke. Sitail Habib Zidan, alhamdulillah Habib Zidan muhibbin setail berarti. Santri penyalahan Az-Zahir, alhamdulillah muhibbin. Al-Muhibbin, santri penyalahan. Duku Tengah, alhamdulillah muhibbin, muhibbin ya Allah, alhamdulillah. Duku Gedang, Busabas berarti mukimat. Kiai Imat gerombolan pembegal nasab. Mogi Fuad Al-PKI pembegal nasab. Gus Wesi rombongane. Duku Gedang, mukimat. Namanya dalam bahasa Arabnya al-mustasyrikun, dalam bahasa Latinnya orang-orang orientalis. Mereka berbondong-bondong ke Timur Tengah mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, tapi tujuan mereka bukan untuk memperkuat Islam, tapi untuk mencari celah-celah di mana Islam ini bisa dihancurkan dengan ajarannya. Maka program pertama kaum Zionis adalah warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Ini konsep pertama kaum Zionis. Tidak hanya semata-mata dengan senjata. Ini kita harus tahu strategi mereka itu apa. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan di dalam otaknya umat Islam. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan terhadap ajaran Islam. Mereka mempelajari Islam untuk mencari celah-celah menghancurkan Islam. Yang kedua, program mereka itu at-tafriq bainal muslimin, bikin pecah belah di antara umat Islam ini. Ini program mereka. Kita harus tahu, ulama harus tahu dan harus mengerti supaya kita tidak bikin pecah belah ini. Jadi kalau ada perselisihan di dalam Islam, pasti mereka kaum Zionis itu masuk pada kedua kelompok yang berbeda paham. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.